banggakan. Tema kemahiran litigasi kali ini adalah menghadirkan keadilan di masa pandemi dilihat dari sudut pandang hakim dan jaksa. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberi dampak pada berbagai tatanan kehidupan, mulai dari hukum, ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya. Tak terkecuali pencarian keadilan terkait dengan penegakan hukum. Di era pandemi ini, di mana kita ada social distancing, physical distancing, yang kemudian ada era new normal yang tetap memenuhi protokol kesehatan secara ketat, lalu bagaimana pencarian keadilan di masa pandemi ini yang sebelumnya persidangan dilakukan secara konvensional, artinya datang langsung di ruang persidangan pada pengadilan setempat. Terkait hal ini di Jakarta. Kemudian sebagai Wakil Ketua PN Kabupaten Semarang dan baru saja dilantik seminggu yang lalu sebagai KPN Kabupaten Semarang. Kesempatan kami haturkan kepada Bapak Muhammad Ihsan Fatoni. Kami silahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati penyelenggara kegiatan webinar dari Universitas Negeri Semarang, Ibu Dekan dan jajarannya. Kemudian yang terhormat Bapak Asnawi, Asdatun Kejati Jawa Tengah. Tidak lupa Bu Rodia selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Mohon maaf tadi saya kurang mengikuti di depan, jadi saya sebut saja seluruh hadirin, adik-adik mahasiswa maupun peserta webinar yang diselenggarakan Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya saya akan menyampaikan seperti yang dalam surat permohonan, yaitu kaitannya dengan menghadirkan keadilan di masa pandemi. Tadi sempat saya dengar paparan dari Bapak Asdatun beberapa hal, karena ada beberapa waktu tadi suaranya ada agak terganggu. Semoga dari paparan saya ini nanti suara saya bisa didengar dengan baik. Nanti mohon sekiranya suara saya terganggu, tolong kami diberitahukan sehingga kami bisa segera memperbaiki audio kami. Siap, Bapak. Ya. Sementara ini suara saya bagus ya Bu ya di situ ya Bu ya? Iya, bagus, sangat bagus. Matur nuwun, Bapak. Saya lanjutkan. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Asdatun. Beliau banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian penanganan perkara pidana. Namun demikian, karena pengadilan negeri mempunyai beberapa pelayanan, sebelumnya saya juga akan menyampaikan hal-hal juga yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan. Di pengadilan negeri itu punya kewenangan menyelesaikan perkara perdata maupun pidana. Dan nanti saya akan menyampaikan sekilas berkaitan layanan yang ada di pengadilan ketika pandemi COVID-19. Sebelumnya, jauh-jauh hari, Mahkamah Agung
sudah bermigrasi atau berpindah layanan atau memaksimalkan layanan secara elektronik. Hal ini dan kebetulan ada pandemi sehingga hal tersebut sudah sehingga bisa kita sinkronkan, bisa sinkron ketika ada pandemi pengadilan sudah ada beberapa hal layanan yang sifatnya secara elektronik. Mohon izin bisa di-sharekan dari di paparan pertama kami sampaikan bahwa pengadilan itu sekarang ada layanan e-court, di sana ada e-filing, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik, kemudian e-summon, yaitu panggilan sidang juga secara elektronik, e-payment, pembayaran perkara secara elektronik, dan juga e-litigation, yaitu persidangan secara elektronik. Mohon izin bisa ditampilkan paparan kami dari situ, Ibu. Untuk ditampilkan paparan kami. Ini sudah nampak, Bapak? Oke, saya lanjutkan. Sebagai landasan filosofi dan yuridis bahwa dengan adanya tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan itu bisa lebih efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan pengadilan yang sekarang sudah beralih ke berbasis teknologi dan informasi, sebetulnya di pengadilan orang sekarang tidak harus ke pengadilan. Misalnya mau melihat suatu perkara, di sana ada direktori putusan. Kemudian misalnya mau membuat surat keterangan, di sana ada namanya era terang. Kemudian persidangan pun sudah diakomodir dengan e-litigation, yaitu perkara-perkara perdata sudah berjalan beberapa hal, terhadap beberapa hal sudah kita jalankan. Hal ini dimaksudkan supaya pelayanan peradilan lebih maksimal dan para pencari keadilan tidak harus selalu menunggu lama. Di dalam sistem informasi penulisan perkara, di sana ada ruang lingkupnya yaitu sistem informasi penulisan perkara. Di sana Bapak Ibu sekalian misalnya mau lihat perkara sejauh mana ditangani, di sana bisa melihat di sistem informasi penulisan perkara, dan di sana ada juga perekaman data perkara secara elektronik. Dengan hal yang demikian diharapkan transparan dan kredibel, juga relatif, modern, dan berbasis teknologi informasi, sehingga diharapkan masyarakat mudah untuk menggunakannya. Di dalam direktori putusan, di sana banyak putusan-putusan, misalnya untuk kajian akademis, bisa juga di sana, bisa dilihat, bisa diunduh terhadap perkara-perkara tertentu yang Bapak Ibu mau lihat untuk diadakan penelitian, bisa dilihat, adik-adik mahasiswa juga bisa, tidak harus ke pengadilan, bisa dari rumah, bisa dari kampus, asal terkoneksi dengan jaringan internet, insya Allah bisa Bapak Ibu sekalian akses dan lihat. Kemudian saya langsung ke berkaitan dengan transformasi peradilan.
Mohon izin bisa ditampilkan punya saya yang dari situ, Ibu. Enggak bisa ya? Sebentar. Kalau begitu saya lihat dari sini, saya lanjutkan saja. Berkaitan dengan transformasi peradilan. Jadi pengadilan kita bertransformasi dari yang sifatnya konvensional, yang dulu harus dilakukan secara manual, tidak menggunakan teknologi informasi, sehingga harus datang ke pengadilan, sehingga asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, itu masih agak jauh untuk dicapai. Kemudian bergeser ke ECOT, terus ke e-litigation, yang penyempurnaan dari ECOT. Di sana ada persidangannya secara elektronik. Diharapkan bisa efisien dan efektif dan bisa mendekati asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dan juga paperless. Dasar-dasar hukum di ECOT maupun e-litigation itu merujuk pada Undang-Undang 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga Perma nomor 1 2009 tentang anulasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asdatun. Hal ini merujuk pada SK KMA nomor 129 KMA SK tahun 2019 tentang petunjuk teknis anotasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa kita menjadi ke elektronik atau ECOT, yaitu diharapkan para pencari keadilan sebelumnya itu memerlukan waktu yang lama, bolak-balik untuk beracara di pengadilan. Dan juga sulitnya penyampaian akses alamat melalui relas panggilan. Dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Itu yang melatar belakangi, kemudian kita bergeser ke ECOT. Berikutnya, dengan ECOT ada manfaat yang kita petik, yaitu menghemat waktu dalam proses pendaftaran perkara, karena para pencari keadilan bisa langsung dari rumah dengan gadget ataupun komputer di rumahnya, PC, bisa dengan demikian bisa menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Kemudian pembayaran perkara pun dilakukan dengan virtual account yang dapat dibayarkan melalui bank dan saluran elektronik multi-channel yang tersedia. Jadi tidak harus membawa uang ke pengadilan untuk membayar secara cash. Dan dokumen pun terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Layanan ECOT tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada e-filing, e-payment, e-summon, dan e-litigation. Saya langsung ke slide-slide berikutnya, saya lewati. Pengguna ECOT tahun 2019 sudah mencapai 22.020 pengguna yang dari advokat, sedangkan yang pengguna lain dari perseorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil ada 2.011 orang. Itu tahun 2011. Link ECOT bisa Bapak Ibu sekalian lihat di www.ecotmahkamaagung.go.id. Di sana sudah ada template ECOT dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Namun demikian, ketika itu kita laksanakan, kita kerjakan, masih ada beberapa hambatan karena ada hal yang baru, biasanya juga ada kendala-kendala, diantaranya sosialisasi. Sosialisasi kurang maksimal, karena mungkin ada benturan biaya ataupun anggaran.
Saya jawab dulu tadi, tolong saya di-share paparan saya. Mohon izin, Bapak Ibu moderator bisa share paparan saya? Bisa di-share Monggo, paparan Bapak. saya, Ibu. Kalau admin kami, mohon maaf, operator kami sudah menayangkan dari tadi dan sudah nampak di Tolong layar. di-share dari situ, Ibu. Kalau dari tempat Bapak sendiri juga bisa. Mohon izin bisa nge-share paparan saya, Bu. Boleh, Bapak, sudah. Oke, saya Sudah lanjutkan. kami share. Oke. Nah, saya jawab share dari sana karena saya ingin di-share dari situ mengenai paparan saya. Sampun kami share dari mulai awal halaman pertama tadi. Saya lanjutkan. Hambatan seperti yang tadi saya sampaikan, pertama sosialisasi, berikutnya anggaran, yaitu minimnya anggaran untuk menyediakan server yang memadai, dan kemudian juga SDM yang masih kurang jumlah sumber daya manusia atau IT yang profesional dan kompeten untuk hal tersebut yang siap di seluruh pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Itu beberapa hambatan ketika kita beralih ke proses peradilan yang berbasis IT. Oleh karena itu diharapkan peran serta stakeholder, yaitu masyarakat, bisa memperjuangkan hak atas bantuan hukum dan akses to justice, dua pengawasan horizontal dari masyarakat, keterbukaan informasi publik, memberikan saran dan kritik untuk kemajuan peradilan, dan melaporkan apabila terdapat praktek-praktek yang menyimpang dari aparatur kami. Dari akademisi hukum, hal tersebut menjadi laboratorium praktek dan magang, dan bisa menjadi mitra penyusunan rancangan perundang-undangan, bisa untuk dukungan kuliah tamu atau pakar, dan juga kolaborasi dalam penelitian di bidang hukum. Sehingga akademisi bisa menjadi mitra strategis dalam pembaruan di pengadilan. Berkaitan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Asdatun, yaitu kaitannya dengan SEMA nomor 1 tahun 2020, mohon izin saya cari SEMA. Mohon izin bisa di-share-kan SEMA-nya itu, Ibu Siap, Bapak. moderator? Kami share temanya. Ibu moderator bisa ini saya? Ya, sudah muncul Bapak di layar. Mohon izin bisa di-share-kan. Oke, saya. Oh, kalau gitu saya sampaikan. Bapak sekalian, ini ada beberapa hal saya share dari tempat saya. SEMA nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus diseases 2019 di lingkungan Mahkamah dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Di sana ada beberapa hal yang tercantum di dalam SEMA tersebut. Pertama, hal-hal yang sifatnya internal yang harus disikapi oleh para aparatur peradilan, dan juga hal-hal yang itu kaitannya dengan hukum acara. Di sana ada beberapa substansi yang bisa Bapak Ibu lihat. Di sana ketentuan dalam pengadilan di era pandemi. Pertama, persidangan tetap dilaksanakan terhadap terdakwa yang terdakwanya ditahan. Tadi seperti yang telah disampaikan, yang penahanannya tidak dapat diperpanjang. Kedua, yang terdakwa yang secara hukum penahanannya masih bisa diperpanjang, ditunda sampai akhir masa penjagaan COVID-19 dan dapat dilakukan dengan hakim tunggal. Jadi ketika itu penundaannya pun bisa dengan cara hakim tunggal ketika
penahanannya masih bisa diperpanjang untuk disidangkan pada situasi dan kondisi normal. Namun demikian, penundaan sidang adalah merupakan kewenangan majelis hakim melihat urgensi dari perkara yang disidangkan. Kemudian majelis bisa membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam interaksi di persidangan. Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu, melarang kontak fisik yang hadir di persidangan. Majelis dan pihak dalam persidangan dapat menggunakan pelindung untuk mencegah persebaran dari COVID-19 dan pencari keadilan dianjurkan memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk perkara perdata. Hal tersebut juga ditindaklanjuti seperti yang telah disampaikan dari Pak Asdatun tadi, yaitu kerjasama PKS antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan, dan juga Kemenkumham, yaitu dengan adanya MOU yang dihadiri dari 3 lembaga tersebut. Di sana ada beberapa hal yang menjadi MOU, yaitu para pihak melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerjasama ini. Para pihak menyiapkan kelengkapan persidangan secara telekonferensi di tempat kedudukannya masing-masing, dan dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara telekonferensi, para pihak saling berkoordinasi dan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta terbuka untuk umum dalam penanganan perkara tertentu. Dapat dilakukan persidangan secara tertutup sebagaimana yang diatur undang-undang. Tidak lupa dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban, dan saksi, serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan sidang telekonferensi memperhatikan situasi, kondisi, dan tempat di setiap wilayah pengadilan. Itu selama ini yang berjalan, dan khususnya yang persidangan peradilan pidana yang kita selalu bersentuhan dengan bersamaan dengan kejaksaan. Kami selalu bekerja sama dengan kejaksaan berkaitan dengan persidangan. Namun ada beberapa hal kendala dalam proses persidangan. Biasanya jaringan dan komunikasi ketika permulaan persidangan. Dan ketika persidangan itu kadang-kadang komunikasi antara terdakwa, jaksa, penasihat hukum, dan hakim kadang-kadang terkendala karena jaringan. Tidak di semua tempat jaringannya lancar dan bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sementara yang berjalan ketika proses persidangan pengadilan pidana yang selama ini kita laksanakan bersama jaksa penuntut umum dan juga kerjasama dengan di lapas karena posisi terdakwa berada di lapas. Saya kira demikian paparan singkat yang kami sampaikan. Nanti selanjutnya kami silakan moderator untuk dilanjutkan mungkin dengan tanya jawab, sehingga nanti ada hal-hal yang bisa ditanyakan ketika belum ada yang belum kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira demikian paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Mohon izin, tidak ada suaranya. Ya, terima kasih Bapak
atas paparan materinya. Alhamdulillah, dua narasumber telah menyampaikan materinya. Kemudian kami buka sesi tanya jawab. Dan sudah ada pertanyaan dari Ibu Cahya Wulandari Tidak ada suaranya. terkait dengan electronic court dan e-litigation, khususnya untuk perkara pidana. Berarti mungkin ini untuk Pak Asdatun, J. Pertama, bagaimanakah dapat memastikan saksi dan terdakwa tidak berada dalam tekanan atau dusta? Kedua, apakah telah terdapat kesamaan SOP dan peraturan teknis terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana dari tingkat kepolisian sampai dengan persidangan di masa pandemi ini untuk seluruh Indonesia? Ketiga, apakah proses peradilan pidana secara online ini benar dapat memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, mengingat proses penyelesaian perkara pidana ini sangat riskan? Mungkin satu persatu dulu, J, karena yang lain nanti disambung yang lain. Monggo Bapak Asdatun. Oke. Persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Ada tiga pertanyaan yang disampaikan. Pertama, bagaimana dapat memastikan bahwa baik terdakwa maupun saksi ya tidak dalam tekanan ataupun memberikan keterangan yang tidak sesuai. Memang salah satu juga kendala dari sistem persidangan elektronik seperti ini, kendalanya bahwa memang kita melakukan persidangan dengan jarak jauh, tidak langsung bertetap langsung dengan saksi maupun terdakwa. Namun, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan, baik terdakwa maupun saksi, bahwa kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan, kemudian disidangkan di pengadilan, di mana dari awal jaksa sudah mengetahui kasus posisinya, mengetahui kasusnya seperti apa, sehingga pada saat persidangan ya, nanti persidangan, ketika terdakwa tidak menerangkan sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu, dapat dimengerti bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena dari fakta-fakta awal ketika dilakukan penyidikan sudah ada satu fakta-fakta hukum yang dapat kita dapatkan, kemudian tinggal bagaimana nantinya ketika di persidangan ini fakta-fakta yang dalam berkas perkara kita cocokkan dengan fakta di persidangan. Sehingga dengan demikian maka ketika ada saksi yang mencabut keterangannya itu atau tidak sesuai dengan BAP dari awal, itu dapat kita pahami dan kita bisa mengetahui. Dan juga ketika ada tekanan-tekanan juga dapat kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi walaupun dilakukan secara elektronik, tapi keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa, jaksa maupun hakim dapat bisa menilai bahwa apakah yang disampaikan itu sesuai dengan fakta sebenarnya atau fakta yang dibuat di kemudian hari. Kemudian SOP persamaan dari pelaksanaan daripada persidangan elektronik ini dari kepolisian sampai tingkat persidangan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara undang-undang memang belum diatur bahwa persidangan elektronik terurai seperti apa dalam suatu aturan tertentu. Namun beberapa aturan-aturan yang telah kami sampaikan tadi, bahwa ada surat dari Jaksa Agung, ya, kemudian ada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, ya,
tertanggal 13 April 2020, kemudian ada itu pidana, kemudian Perma nomor 1 yang juga Pak Ketua PM tadi sudah menyampaikan, itu bahwa Perma peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011, kemudian ada juga SEMA nomor 1, itu adalah merupakan suatu aturan-aturan yang menjadikan suatu koordinasi bersama antara penyidik, ya, antara penyidik sampai dengan hakim. Karena di dalam surat telegram Kapolri tanggal 27 Maret 2020 dan juga surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah mengeluarkan suatu aturan tentang bagaimana penanganan perkara tindak pidana umum ini dilaksanakan secara bersama dalam masa pandemik sekarang ini. Jadi sudah diatur cara-cara pelaksanaannya, kemudian jika hal terjadi di kemudian hari maka jalan keluarnya seperti ini sudah ada diatur tersendiri, mulai dari Kapolri sudah mengeluarkan surat, kemudian Jaksa Agung telah mengeluarkan surat, kemudian Mahkamah juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran atau surat peraturan Mahkamah Agung, kemudian Menkumham juga telah mengeluarkan beberapa surat-surat yang berhubungan dengan penyelesaian perkara di masa pandemik sekarang ini. Itu jadi ada SOP yang secara tidak langsung kita telah sepakati bersama. Kemudian yang terakhir, apakah proses pidana online itu dapat memberikan rasa keadilan. Tadi saya sudah sampaikan ya dalam materi saya tadi dari awal bahwa di dalam masa situasi pandemi sekarang ini di mana dengan diberlakukannya PSBB ya, PSBB yang ada kita ketahui bersama dengan menggunakan jaga jarak di rutan LP maupun di rutan Polres atau di Polsek, itu juga kita harus memperlakukan protokol kesehatan yang harus kita taati, di mana dengan penggunaan jaga jarak tersebut akan memberikan suatu pengurangan tahanan ketika menerima tahanan tersebut. Jadi tadinya bisa menampung 50, mungkin dengan adanya aturan sekarang ini ya hanya bisa menerima 25 atau paling tidak 30. Jadi sehingga dengan demikian maka ada pembatasan penerimaan penahanan. Dan sebelum juga kita ketahui bersama bahwa di mana-mana di rutan seluruh Indonesia memang sudah kelebihan atau over kapasitas. Nah, dengan adanya sistem yang berlaku sekarang ini dibatasi tahanan itu, maka otomatis tadi saya sampaikan bahwa perkara-perkara itu kalau memang masih bisa diperpanjang dulu, jangan dilimpahkan ke pengadilan. Gitu. Jadi ini dengan memakai slide kono, halo. Tapi kok. Halo. Jadi ini merupakan satu kendala dalam rangka bagaimana ya pelaksanaan daripada asas hukum acara itu ya, tadi sampaikan ya, dengan pilihan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena kita mau menahan LP tidak bisa menerima tahanan kita. Kenapa? Tahanan di sana sudah over kapasitas. Sehingga dengan demikian maka Halo, moderator. Ya, Bapak, monggo. Ini ada suara yang masuk ini. Sedang kami unmute. Ya. Jadi itu antara lain, sehingga solusi yang selanjutnya kita lakukan adalah biasanya perkara-perkara kalau tidak membahayakan kita tahan luar. Tahan luar dalam arti sini bahwa tahanan kota atau tahanan rumah. Nah ini juga dapat mengusik rasa keadilan ketika yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, ketika bertemu dengan korban yang telah ya jadi korban, yang telah dianiaya dan sebagainya, yang telah dirugikan. Ketika melihat terdakwa tidak ditahan karena tadi itu pertimbangan-pertimbangan itu karena susah untuk kita melakukan penahanan, maka ada perasaan-perasaan yang dapat mengusik perasaan keadilan masyarakat yang ada. Ya, seperti itu mungkin ya jawaban saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ibu moderator mohon izin videonya. Oh, ya. Ya, ada pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak KPN. Bapak KPN, Nun Sewu, apakah bisa mendengar suara kami? Bapak KPN. Halo? Mohon dibantu. Mas Wahyudin. Ada Mohon maaf, pertanyaan. suara Ibu nggak muncul di sini. Oke, Gambarnya J. ada, namun suaranya nggak terdengar. Kalau sekarang ini Bapak, apakah bisa mendengar suara kami? Bapak KPN? Kalau gambar Ibu ada, cuman suaranya sampai sekarang nggak bisa saya dengarkan. Pertanyaan untuk Bapak KPN akan kami kirim dulu via WA, dibantu oleh co-host, kemudian nanti akan dijawab. Sementara itu ada pertanyaan kembali untuk dari Saudara Mufti Holis terkait dengan pembuktian di persidangan, apakah alat bukti dan saksi yang tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan kondisi pandemi dapat diperiksa dan dihadirkan secara daring untuk keperluan persidangan, misalkan sebagai saksi kunci, jauh di tempat isolasi, dan seterusnya. Monggo Bapak Asdatun bisa menjawabnya, sembari kami menghubungkan pertanyaan untuk Pak KPN. Bapak mohon izin audionya masih dalam kondisi mute Bapak Kejati. Bapak Asdatun. Halo? Bagaimana Bu? Udah bisa didengar? Ye, sudah sampun. Bapak. Ye. Ya. Terima kasih Ibu Dian. Tadi ada pertanyaan ya tentang pembuktian ya di persidangan terhadap saksi yang tempatnya jauh tidak bisa hadir ya. Jadi saksi itu kalau tidak bisa hadir, dia dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. No? Bisa dilanjut? Izin Bapak. J. Ya. Jadi terkadang ada saksi ya yang memang diprediksi dari awal ketika penyidikan maupun pada saat pemberkasan ya. Saksi tersebut telah kita ambil berita acaranya dan dilakukan penyumpahan ya untuk menghindari nanti suatu saat yang bersangkutan tidak bisa hadir. Biasanya ya dilihat kondisi seperti yang bersangkutan sudah berumur. Ya, takutnya nanti yang bersangkutan ketika dipanggil di pengadilan untuk memberikan keterangan, yang bersangkutan tidak bisa datang dengan alasan fisik tadi itu kesehatannya. Atau dimungkinkan suatu saat yang bersangkutan bisa ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang nantinya ketika dipanggil tidak bisa dihubungi. Di situ biasanya penyidik telah mengantisipasi dengan melakukan berita acara plus penyumpahan. Ya, penyumpahan pada saat dilakukan BAP. Nah, itu yang bisa kita siasati ketika pembuktian persidangan. Nanti pada saat persidangan, ketika mereka tidak bisa hadir di persidangan, maka berita acara penyumpahannya tersebut kita bacakan plus berita acara atau keterangan pada saat mereka diperiksa di saat mereka diperiksa di penyidik. Nah, itu dibacakan di dalam persidangan
dan itu dianggap sebagai suatu kekuatan alat bukti. Dianggap bahwa saksi itu dianggap bahwa mereka memberikan keterangan di dalam persidangan. Seperti itu. Namun dengan adanya sistem online sekarang itu dimudahkan ya. Dimudahkan, bisa saja mereka yang bersangkutan bisa saja memberikan kesaksian sepanjang ada sinyal yang bisa ditangkap untuk memberikan keterangan ya. Memberikan keterangan ketika mereka ada persidangan, kita bisa lakukan hubungan komunikasi yang bersangkutan, dan pada saat itu yang bersangkutan bersedia untuk memberikan keterangan lewat online. Ya, jadi itulah antara lain manfaat atau kegunaan dengan adanya sistem elektronik yang kita gunakan seperti ini. Jadi tidak perlu harus ke pengadilan atau tidak harus datang ke kejaksaan, tapi dari jarak jauh juga sepanjang ya yang bersangkutan dapat melakukan komunikasi dengan sistem peradilan yang dibuka pada saat itu. Mungkin seperti itu jawabannya, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kemudian ada Ibu Moderator, pertanyaan videonya lanjutan. belum on. Oh, nggih, siap, nun sewu. Ya, kemudian ada pertanyaan lanjutan untuk Bapak Asdatun. Dengan kondisi seperti ini, keadilan substantif dari sebuah kasus tetap terjamin dapat terbuktikan di dalam mekanisme persidangan online kah? Gitu. Apakah dengan adanya persidangan online itu keadilan substantif ada? Monggo Bapak. Pak Asdatun. Dian ngomong, saya nggak dengar. Ibu Dian, terima kasih. Iya Bapak. Halo. Ya. Yang substantif yang di sini ya tetap ada. Jadi sama saja sebenarnya. Oh, tapi dari situ sama saja karena pelaksanaan sistem online atau persidangan secara elektronik ini tanpa mengurangi dari aturan-aturan acara yang ada. Bahkan tadi sudah di slide saya tadi dari awal telah saya sampaikan bahwa sistem membuktikan seseorang itu dalam suatu unsur-unsur itu harus tetap kita menggunakan sistem pembuktian dengan minimal 2 alat bukti. Ya. Di mana alat bukti terhadap setiap unsur didukung oleh alat bukti yang ada. Jadi sama saja sebenarnya secara konvensional dengan sistem terkonferensi atau elektronik seperti ini sama saja. Cuma hanya mungkin letaknya berbeda. Tapi dalam hal pembuktian, dalam hal acara persidangan yang diatur dalam KUHP itu tetap harus dipatuhi. Dan juga tentang pembuktian yang ada di dalam KUHP, bagaimana saksi itu seperti apa disumpah, ya. Kemudian kalau dia berbohong, nanti ketahuan juga bohongnya karena mungkin ada bertentangan dengan saksi yang lain. Ya. Kemudian pembuktian setiap unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa itu kita betul-betul buktikan secara transparan di persidangan bahwa jika setiap unsur itu tidak didukung oleh alat bukti, maka otomatis juga tidak akan terbukti apa yang didakwakan pada saat di persidangan. Ya, jadi saya pikir sama saja ya, karena nilai pembuktian yang kita rasakan dan teori pembuktian juga kita menganut seperti itu, minimal 2 alat bukti dan ada keyakinan hakim. Ini seperti itu jawabannya, Bu. Terima kasih Bapak Asdatun. Monggo sekarang berkenan Bapak KPN, ada beberapa pertanyaan dari para... Mohon maaf karena ada gangguan di kami. Suara Bapak Ibu sekalian tidak kami dengar di sini, tapi saya tadi komunikasi, suara saya bisa didengar di situ. Makanya saya akan jawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan ini via WA dari Pak dari situ. Ini pertanyaan pertama, multiholis mahasiswa Fakultas Hukum UNES izin bertanya berkaitan dengan pembuktian di persidangan, apakah alat bukti dan saksi yang tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan kondisi pandemi dapat diperiksa dan dihadirkan secara daring untuk keperluan persidangan. Contoh kasus, jikalau salah satu saksi kunci dari kasus terkena COVID-19 dan diisolasi. Bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut? Apakah tetap diperiksa dan diambil sumpah secara jauh di tempat isolasi atau pemeriksaan perkara ditunda, dan jika ada aturan SEMA yang mengatur izin
nggih Pak, untuk diinfokan, dan jika barang bukti pun tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, bagaimana mekanisme pemeriksaan tersebut. Nah, saja pertanyaan ini dari Mas Multiholis. Dalam suasana yang demikian, maka ada asas keselamatan itu yang diutamakan. Sehingga kita sudah laksanakan persidangan melalui telekonferensi. Jadi pemeriksaan terdakwa juga di posisi di lapas. Dalam hal tertentu, saksi Mohon izin Bapak, audionya dapat di-unmute Bapak. Bapak KPN, mohon izin, audionya terputus Bapak, dapat di-unmute. Bapak KPN, mohon izin, audionya belum unmute. Waduh, maaf, lupa saya. Saya jawab yang pertanyaan pertama dulu. Maaf, saya lupa unmute. Saya jawab pertanyaan dari Multiholis. Jadi, dalam kondisi yang demikian, maka keselamatan diutamakan dalam proses persidangan. Sehingga pemeriksaan saksi bisa dilaksanakan dengan cara telekonferensi. Kita biasanya menyumpahnya ya di hadapan itu, kamera itu. Dan kita dengan kita di sidang dia menirukan, itu ke pengambilan sumpahnya. Kemudian kalau pemeriksaan terdakwa sudah biasa kita laksanakan, terdakwa berada di lapas, sementara kita di persidangan. Kadang jaksa juga di pengadilan dan juga ada juga di kejaksaan, itu sudah berjalan. Demikian juga pemeriksaan saksi bisa juga dilaksanakan via telekonferensi. Dan hal yang demikian memang harus dilaksanakan. Memang kadang-kadang seperti ada asas hukum, perkembangan hukum akan lebih cepat dibanding dengan peraturan yang ada, sehingga kita harus pakai cara-cara yang penting keadilan itulah yang diutamakan. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Anies Rifai dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini teman saya ini kelihatan Pak Anies ini. Teman kuliah ini di UNS. Apakah pertanyaan pertama, apakah parameter yang digunakan untuk menentukan apakah keadilan tersebut belum atau telah tercapai? Apabila keadilan belum atau tercapai, apa yang dilakukan oleh hakim dan jaksa untuk mencapai keadilan tersebut? Nah, ini pertanyaannya pertanyaan filosofi ini Pak Dr. Anies. Jadi saya jawab, apakah parameter yang apakah keadilan tersebut belum tercapai? Jadi memang kalau keadilan, siapa yang menilai begitu jadi? Tercapainya siapa yang menilai? Kalau pencari keadilan, ketika dia menguntungkan dia, pasti dia akan ngomong keadilan telah tercapai. Kemudian masyarakat umum
ketika dihukum yang tinggi, pasti dia akan menyatakan itulah keadilan yang harus dicapai. Sehingga hakim, dari sudut pandang hakim, dengan parameter aturan-aturan yang melandasinya untuk menghukum seseorang, kita berusaha semaksimal mungkin keadilan itu bisa dicapai. Jadi keadilan untuk semua yang menyatakan bisa tercapai memang akan sulit tercapai. Tapi hakim berusaha semaksimal mungkin rasa keadilan itu bisa terpenuhi. Kemudian berikutnya apabila keadilan belum tercapai, apa yang dilakukan oleh hakim dasar untuk mencapai keadilan tersebut? Nah, ini kalau di KUHP ada istilah menggali mengenai budaya yang ada di masyarakat. Itulah caranya hakim untuk lebih mendekatkan supaya keadilan itu tercapai. Jadi dengan cara melihat situasi dan kondisi di suatu masyarakat setempat. Karena rasa keadilan terhadap satu permasalahan hukum, misalnya suatu pencurian, mungkin akan beda nilainya ketika dia ada di Bali, ketika ada di Jawa, ketika ada di Sumatera. Maka KUHP menentukan hukuman yang ada dalam peraturan yang ada itu di KUHP atau peraturan di luar KUHP itu dengan hukuman maksimal sekian. Tidak menentukan hukuman sekian. Makanya maksimal sekian lah. Makanya dengan melihat dan menggali rasa keadilan di masyarakat di suatu tempat itu diharapkan keadilan bisa tercapai secara maksimal. Minimal mendekati apa yang dimau oleh satu masyarakat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yunus M. Bagaimana pandangan dan tanggapan jaksa dan hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan pada pelanggar hukum dialihkan atau diganti dengan pidana alternatif lain seperti denda atau pelayanan masyarakat dengan adanya overkapasitas lapas dan rutan dan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk membangun lapas dan rutan yang baru untuk menampung terpidana. Terima kasih. Ini memang ada wacana yang demikian. Cuma hakim, mungkin jaksa juga demikian, ada asas legalitas, sehingga patokan pemberian hukuman, maka kita pakai rule yang sudah ada. Namun, memang dalam hal-hal tertentu, ada penyelesaian secara restoratif, justice misalnya, berkaitan dengan perkara-perkara perdata, adanya mediasi, perkara pidana anak juga dilaksanakan yang demikian. Itu ada alternatif-alternatif yang ketentuannya diatur di undang-undang. Namun kalau kita berubah ke yang belum diatur, memang kadang ada benturan dengan asas legalitas. Itu memang hal yang bagus, cuman kita karena ada asas legalitas, sementara itu yang bisa kita jalankan, walaupun alternatif itu juga suatu wacana yang bagus dimungkinkan untuk diterapkan. Berikutnya dari Pak Sutomo AKSMB dan Rita Jatnikasari. Pertanyaan saya tujukan ke Pak saya. Dalam pelaksanaan sidang pertemuan anak, selama ini masih dilaksanakan paling akhir dan tidak didahulukan. Maka aturan yang benar, bahkan dalam musim pandemi PK, Bapas masih banyak disuruh hadir di PN. Gimana? Oh, gitu. Seperti di SEMA 1 2020, hal yang demikian memang sifatnya situasional. Dalam proses persidangan, urgensinya mengenai kehadiran dari Bapas maupun institusi lain di persidangan. Kami memang di setiap pengadilan mungkin punya
frekuensi perkara atau penanganan yang beda-beda. Kalau di kami memang anak itu kalau sudah cukup ya kita utamakan untuk disidangkan. Problemnya ketika persidangan, majelis hakim sudah ada, terdakwanya sudah ada, namun saksinya belum ada. Nah itu mau tidak mau menunggu. Sehingga terasa atau merasa kok sidangnya menjadi siang atau paling akhir. Nah, sepanjang berkoordinasi dengan mungkin panitera pengganti melalui PTSP, para pihaknya sudah datang siap disidangkan. Saya kira nanti akan segera disidangkan. Namun terima kasih masukan Pak Sutomo dan Bu Rita Jatnikasari untuk masukan kita nanti ke depannya supaya kita dalam proses persidangan, terutama anak, bisa didahulukan. Nanti saya informasikan, mungkin ini di Pengadilan Negeri Surakarta ya Pak ya. Nanti bisa dikomunikasikan untuk proses persidangan supaya diutamakan. Dan bisa jadi karena kondisi dan situasi, bisa juga Bapak beracara melalui telekonferensi di kantornya. Memang secara spesifik di SEMA 1/2020 memang tidak diatur posisinya jaksa di mana, posisinya Bapas di mana, posisinya saksi di mana. Sehingga situasional dan itu salah satu kelemahan karena aturannya ini memang belum tidak begitu lengkap karena situasi dan kondisi yang mendesak harus segera dilaksanakan. Kemudian, ini saya dapat SMS suruh closing statement. Jadi saya selesai ya Bu ya. Ya, closing statement. Saya terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar ini. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Dan juga saya mohon maaf kelihatannya jaringan dari tempat saya ini suaranya nggak muncul walaupun suara saya di situ. Dan mohon maaf ini mungkin nanti akan saya perbaiki dari mana salahnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih para peserta webinar dan penyelenggara dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Kemudian untuk Bapak Asdatun, monggo untuk closing statement-nya sebelum kami tutup untuk sesi tanya jawab. Bersilahkan. Oke, Ibu Dian, Ibu Moderator. Kami menyampaikan secara pribadi dan secara institusi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah menyelenggarakan acara ini dan telah memberikan kami sebagai kesempatan menjadi narasumber pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan selanjutnya ya acara seperti ini bisa dilanjutkan karena dalam rangka ya menyiasati COVID-19 ini, di mana acara-acara webinar seperti ini memang tepat untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya saya sampaikan bahwa khususnya kepada adik-adik mahasiswa bahwa sistem peradilan yang dibuat secara video conference ini atau video com ini walaupun dilakukan tidak secara konvensional di pengadilan, tapi nilai daripada kekuatan dan keabsahan tersebut itu sama saja. Jadi sama saja walaupun tidak dilaksanakan di pengadilan, tapi kekuatan hukum yang dihasilkan dalam putusan tersebut itu sama saja ketika dilakukan persidangan secara konvensional. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Salam buat adik-adik semua mahasiswa. Mari kita berikan aplaus untuk adik mahasiswa yang ikut
pada hari ini mengikuti webinar seminar nasional. Kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Muhammad Ihsan Fatoni dan Bapak Asnawi SHMH selaku Asdatun. Dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, dapat saya simpulkan bahwa pengadilan memaksimalkan layanan peradilan berbasis teknologi di era pandemi COVID-19. Salah satunya melalui electronic court. Selama situasi pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan penyelesaian perkara melalui online pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, meskipun belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun di balik itu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga dapat mengusik rasa keadilan masyarakat. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, kemudian juga kepada para peserta webinar, Bapak Ibu yang berasal dari luar instansi kami dan juga para mahasiswa yang kami banggakan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan, dan juga ada beberapa penanya yang memang belum tercover karena keterbatasan waktunya. Kami mewakili panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dalam webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya atas kerawuhannya. Terima kasih, terima kasih.